Assalamualaikum sahabat waktu, selamat datang di channel Demi Waktu. Channel ini akan mengulas mengenai berbagai berita terbaru dalam kacamata positif dan menyampaikan beberapa informasi yang unik dan menarik. Halo sahabat waktu, belum lama dosen Universitas Negeri Jakarta Ubaidillah Badrun melaporkan Gibran Raka Buming Raka serta Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Kedua putra Presiden Joko Widodo itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan PT SM. Menanggapi laporan tersebut, staf khusus Mensesnek Valdo Maldini mengatakan Jokowi tidak akan campur tangan dalam pelaporan kedua putranya itu. Valdo menyebut Jokowi berjanji tak akan menggunakan instrumen negara untuk menghalangi proses demokrasi. Dalam hal ini pelaporan Gibran dan Kaisang. Mengenai duduk perkara, dosen Universitas Negeri Jakarta laporkan Gibran dan Kaisang. Dalam laporannya, dosen Universitas Negeri Jakarta yang juga aktivis 98 Ubaidillah Badrun menduga ada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme saat kedua anak presiden membuat perusahaan gabungan dengan anak petinggi perusahaan PT SM pada Februari 2019. Menurut Ubaidillah, dugaan KKN tersebut sangat jelas melibatkan Gibran, Kaisang, dan anak petinggi PT SM karena adanya suntikan dana penyertaan modal dari perusahaan Ventura. Ubaidillah juga menjelaskan setelah itu Gibran dan Kaisang membeli saham di sebuah perusahaan yang angkanya cukup fantastis sebesar 92 miliar yang patut menjadi pertanyaan. Lebih lanjut, Ubaidillah menilai KPK juga mesti memanggil Presiden Jokowi untuk membuat dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilaporkannya terang benderang. Ditanggapi KPK menyatakan bakal menganalisis laporan dugaan korupsi dan pencucian uang yang dilaporkan Ubaidillah Badrun. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan laporan ini. Proses verifikasi dan telaahan ini menjadi penting sebagai pintu awal apakah kemudian aduan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku, termasuk ranah tindak pidana korupsi, dan itu menjadi kewenangan KPK ataukah tidak. Apabila kemudian menjadi kewenangan KPK, tentu akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme aturan hukum yang berlaku. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron memastikan tidak memandang latar belakang pihak yang dilaporkan maupun pihak yang melapor. Gufron menambahkan KPK pastinya bakal melakukan proses penelaahan lebih dahulu dari setiap laporan yang dilayangkan ke lembaga anti rasuah itu. KPK akan menindaklanjuti sesuai prosedur ketentuan peraturan perundang-undangan maupun SOPD KPK untuk menelaah lebih lanjut. Setelah itu hasil telaah dipaparkan apakah layak menjadi penyelidikan atau tidak. Kemudian dilidik naik ke ekspos untuk penyidikan atau tidak. Setelah penyelidikan, selanjutnya naik ke penuntutan atau tidak, putusan, sidang, dan seterusnya hingga ke tingkat pengadilan. Makin berbuntut panjang, dosen UNJ malah dilaporkan balik. Belakangan Ubaidillah dilaporkan balik ke Polda Metro Jaya oleh relawan Jokowi Mania atau Joman.
Yoman menilai dasar laporan yang dibuat Ubaidillah ke KPK yang menyeret putra Jokowi tidak mendasar sehingga laporan tersebut diduga mengandung hoaks. Ketua Relawan Yoman Immanuel Ebenezer mengatakan pelaporan balik itu bukan berarti tidak mendukung upaya Ubaidillah memberantas korupsi. Dia menilai apa yang disampaikan Ubaidillah sudah menjadi konsumsi publik dan informasinya pun menjadi milik publik. Ia beranggapan Ubaidillah tidak punya kemampuan bisnis dan tidak paham era digital sehingga mempersoalkan bisnis anak presiden. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini angkat bicara soal laporan Ubaidillah Badrun melaporkan 2 anak putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep. Dia menyebut laporan tersebut hasil imajinasi. Dalam dunia politik, kata Valdo, laporan Ubaidillah terhadap anak Jokowi sama dengan tuduhan. Selain itu, laporan tersebut akan sulit dibuktikan. Valdo mengatakan semua orang berhak berimajinasi dan membuat laporan. Namun, kata dia, yang paling penting adalah menunggu keputusan penegak hukum. Sebagai informasi, Ubaidillah melaporkan Gibran dan Kaisang terkait dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dan berkaitan dengan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Wah, gimana nih sahabat waktu akan tanggapannya dengan sikap Pak Jokowi yang tak akan turut campur tangan atau para relawan Yoman yang balik melaporkan Ubaidillah Badrun? Akan dilaporkan, kalau salah ya kami siap semua itu. Tapi saat membeli itu memang nggak ngecek seperti apa di belakangnya, ternyata ada pembakaran hutan, itu belum tahu. Untuk masalah track recordnya ya tanya Kaisang. Cek aja, kalau ada yang salah ya silahkan dipanggil, salah ya apa ya dibuktikan.